Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, kegiatan aku hari ini tuh aku mulai di pagi hari. Ini tuh H-2 Idul Adha ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau masak daging sapi. Nah, aku punya daging sapi ya teman-teman, tapi nggak banyak. Hari ini tuh mau aku masak aja. Nah, untuk menu masakan aku tuh aku bingung ya teman-teman namanya apa. Jadi aku kasih nama menu aku tuh masak kari Aceh ala aku aja ya teman-teman. Aku nggak tahu sih ya kalau menurut teman-teman itu ini tuh beneran kari atau bukan. Kalau ada masukan boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk bumbunya tuh simple, cuman bawang putih, bawang merah, jinten, ketumbar, kunyit, cabai merah, dan juga aku pakaiin asam sunti ya teman-teman. Nggak ketinggalan, aku tuh paling suka kalau nyayur ikan, daging itu pakai asam sunti ya. Jadi kalau kalian nggak punya asam sunti boleh di skip aja. Dan kalau aku itu nggak pernah aku skip nyayur ikan ataupun daging pakai asam sunti itu ya teman-teman, karena memang aku selera aja. Karena menurut aku kalau pakai asam sunti itu rasanya lebih khas gitu. Nah, ini bumbunya nggak aku tumis dulu di wajan, melainkan aku ini ya teman-teman, kayak aku marinasi ke dalam daging gitu. Baru dan nanti aku masukin ke dalam wajannya itu barengan gitu. Nah, ini aku tumis aja bawang merah. Aku kasih juga daun kari dan juga serai. Nah, aku tuh kalau masak daging, mau daging apapun aku nggak pakaiin daun jeruk ya teman-teman. Karena kebiasaan aja. Karena aku ngelihat mami ya teman-teman, mami tuh kalau masak daging, mau daging ayam, sapi, kambing gitu nggak pernah dipakein daun jeruk. Jadi aku kayak kebiasaan aja gitu. Nah, ini udah aku tumis dulu, bawang merahnya udah harum, baru deh aku masukin daging yang udah aku marinasi dengan bumbu yang tadi ya teman-teman. Aku nggak masukin bumbunya ataupun tumis bumbunya dulu. Itu karena kayak kepingin aja gitu ya teman-teman. Karena mami juga kalau masak daging yang bumbunya itu di blender sendiri ataupun bikin sendiri tuh kayak gini gitu teman-teman. Kecuali bumbu yang beli di warung. Nah, kalau bumbu yang beli di warung tuh kan udah dicampur gitu. Nah, itu mami keseringan ditumis dulu karena kan mereka bikin bumbunya itu enggak di waktu kita beli ya, tapi pagi ataupun malam hari gitu. Jadi bumbunya harus ditumis dulu biar nggak bau gitu. Nah, kalau bumbu kita blender sendiri itu lebih seger kayak gini gitu ya teman-teman. Itu menurut aku ya. Nah, kalau teman-teman tuh ada nggak sih yang sama kayak aku kalau masak daging itu kalau bumbunya di blender sendiri itu kayak dimarinasi dulu ke dalam baskom gitu baru dimasukin ke dalam wajannya, bisa di komen ya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja dulu ya teman-teman. Jadi aku itu kalau masak daging harus benar-benar empuk dan benar-benar mateng. Karena memang suami aku tuh kurang suka kalau untuk dagingnya tuh masih keras gitu. Itu selera dia ya teman-teman. Jadi aku biar dia tuh selera makannya aku buat kayak gitu ya. Nah, ini aku masukin bunga lawang dan juga kapulaga biar tambah harum gitu untuk kuah aku. Nah, ini aku tambahin air sedikit ya teman-teman. Lanjut di sini aku tambahkan kelapa gongseng. Ini tuh kelapanya udah digongseng dan juga udah digiling ya teman-teman. Jadi tuh suami aku kemarin tuh pernah beli 3.000 aja dan nggak aku pakein semua ya kan teman-teman. Pernah di video aku yang sebelumnya deh kayaknya ya. Nah, itu kelapa gorengnya aku simpan di kulkas jadi masih bisa dipakai gitu ya teman-teman. Nah, ini aku itu udah lama ya masak dagingnya. Ini tuh udah empuk. Kalau sudah empuk gini baru deh aku masukin santannya ya teman-teman. Ini tuh santannya bener-bener kental karena itu aku pakai 2 kelapa tapi airnya tuh sedikit. Nah, ini masak aja sampai kuahnya itu berkurang karena memang selera aku ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi tadi tuh aku makannya pakai itu, sedangkan untuk anak-anak itu cuman aku gorengin udang aja ya teman-teman karena aku belum sempet nyayur lagi. Oke, lanjut. Nah, ini videonya di siang hari. Jadi hari ini tuh aku mau ngolah nanas ya teman-teman. Aku itu punya buah nanas 1. Ini mau aku olah jadi minuman atau makanan aku kurang tahu juga ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku tuh ini tuh minuman ya. Jadi ini nanasnya mau aku kupas dulu dan lanjut nanti mau aku potong-potong ya. Kalau di daerah aku ini bilangnya Fajri nanas ya teman-teman. Jadi nanti tuh kayak minuman gitu. Ada sebagian orang bisa untuk campuran makan nasi juga gitu teman-teman, untuk lauk gitu. Tapi kalau aku lebih seneng aku dinginkan di kulkas nanti jadi kayak minuman gitu, sejenis manisan ya teman-teman. Nah, ini nanasnya mau aku potong-potong aja.
Oh ya teman-teman, videonya tuh jangan di skip ya, biar kalian tahu gimana proses pembuatan fajri nanas di daerah aku tuh. Mungkin ada yang sama nih kayak kalian, cuman mungkin namanya aja yang berbeda. Bisa di komen juga ya teman-teman, biar kita tuh saling bertukar informasi dan bertukar ilmu. Karena kan kita tuh meskipun tinggal di Indonesia, tapi bahasa kita itu kan banyak, dan penyebutan-penyebutan jenis makanan juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan lupa di komen, biar aku juga tahu ya, biar aku juga tambah ilmu. Nah ini jangan lupa untuk dibuang apanya ini ya teman-teman namanya, pokoknya dibuang aja lah ya itu, karena itu nggak enak gitu, dia kayak kasar gitu ya teman-teman. Nah ini aku buang aja, aku buangnya kayak gini ya teman-teman, jadi kayak berbentuk kayak apa ya tuh teman-teman, kayak melingkar-lingkar gitu lah ya. Ini tuh nanti tinggal dipotong-potong aja ya teman-teman. Oke teman-teman, aku tuh tadi lupa buat nyapa-nyapa teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dilapangkan juga pintu rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan segera tercapai sesuai dengan harapan. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah ini nanasnya aku potong-potong sesuai selera aku aja ya teman-teman. Kalau kalian punya cara lain memotong nanas, boleh kalian pakai cara kalian aja. Nah kalau aku secara simple gini aja ya teman-teman. Yang penting nanasnya itu terpotong-potong, ukurannya itu sedang gitu ya. Nah ini udah aku potong semua. Lanjut tinggal aku kasih garam aja ya teman-teman. Karena menurut aku kalau udah dikasih garam gitu, kalau rasa asamnya gitu kayak berkurang, makanya aku tambahkan garam, kayak aku marinasi dulu gitu ya teman-teman. Nanti baru aku cuci. Nah sambil nunggu nanasnya ini meresap gitu untuk garamnya, aku lanjut nyuci piring dulu ya teman-teman. Karena memang aku tadi tuh belum nyuci piring. Nah di sini aku cuci aja piring aku sampai semuanya itu bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil ngeliatin aku nyuci piring, aku itu mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bersedia nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Mama Kalia, aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa asal Aceh. Jangan lupa di like, komen, di share, dan juga di subscribe ya teman-teman, supaya channel aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi buat nge-share aktivitas aku. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru ya teman-teman. Nah aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua jika di video aku itu ada kesalahan, misal dari pengambilan video maupun dari dubbing aku mohon maaf ya teman-teman, karena aku juga manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Dan aku juga masih pemula ya teman-teman, jadi mohon dimaklumin dan mohon dimaafin ya. Oke lanjut ke video. Nah sekarang aku mau buat fajrinya. Nah ini aku mau bikin karamel dulu dari gula. Ini aku pakai gulanya itu aku kira-kira aja ya teman-teman, nggak aku takar. Nah di sini aku gongseng dulu untuk gulanya sampai dia menjadi karamel dan warnanya itu kayak kecoklatan ya. Dan di sini tuh aku pakai api kecil aja karena kalau apinya besar nanti gulanya itu cepet gosong gitu ya teman-teman. Di sini tuh lumayan banyak aku bikin karamelnya karena nanti di sini tuh nggak ada pakai pewarna makanan lagi ya teman-teman. Jadi untuk warna fajrinya itu tergantung dari karamel aku gitu. Nanti kalau memang kurang manis aku bisa tambahkan gula putih aja gitu ya teman-teman di saat udah mau mateng gitu ya. Nah setelah karamelnya jadi, ini tuh sesuai dengan yang aku mau ya teman-teman. Lanjut tinggal ditambahkan aja air. Ini airnya juga sesuai sama selera aja. Aku pakainya itu airnya lumayan banyak ya teman-teman, karena aku lebih seneng kuahnya ataupun airnya daripada nanasnya ya teman-teman. Nah di sini aku tambahkan cengkeh dan juga kayu manis, kulit kayu manis maksud aku. Dan juga aku tambahkan 2 butir cabai rawit ya teman-teman yang udah aku penyet gitu ya, nggak aku giling, cuman aku penyet gitu aja. Nah setelah mendidih baru deh aku masukin nanasnya. Nah kayak gini ya teman-teman penampakannya. Jadi warnanya itu nggak ada pakai pewarna makanan, melainkan dari warna karamel tadi ya teman-teman. Jadi kan tadi karamelnya itu karena udah aku campur dengan air dan aku masak lagi, dia kayak larut gitu dan dia kayak menyatu dengan airnya gitu ya teman-teman. Makanya warnanya tuh kayak gini gitu.
Ini warnanya sesuai sama yang aku mau ya teman-teman, karena aku lebih seneng warnanya tuh yang lebih kayak kecoklatan gitu, nggak pucet. Mungkin ada sebagian orang yang masak Fajri Nanas ini warnanya lebih agak pucat gitu. Mungkin tuh tergantung dari selera ya teman-teman. Tapi kalau aku tuh seleranya yang kayak gini, makanya deh aku buatnya yang kayak gini aja. Nah ini aku tambahkan gula karena tadi udah aku icip-icip, rasanya tuh kurang manis ya teman-teman. Kalau sudah dimasukin nanasnya, ini tuh tinggal ditunggu sampai mendidih aja ya teman-teman, nggak butuh waktu lama. Karena nanasnya ini juga nanti bakalan mateng sendiri di saat airnya itu udah mulai dingin gitu ya teman-teman. Nah kalau airnya itu udah dingin, kalau aku suka aku masukin ke dalam kulkas gitu ya teman-teman. Jadi kayak seger aja gitu, manis gitu ya teman-teman. Nah teman-teman udah ada yang pernah buat kayak gini atau belum ya, bisa di komen aja. Kalau yang belum pernah nyoba, boleh dicoba ya teman-teman. Aku jamin kalian suka, apalagi kalau makannya itu di siang hari. Dan fajrinya ini tuh udah dimasukin ke dalam kulkas, itu lebih seger ya teman-teman. Nah ini sebentar lagi juga bakalan aku matikan ya teman-teman untuk kompornya, karena sebentar lagi juga bakalan mendidih. Dan kalau udah sedikit dingin, nanti aku bakalan kasih mertua aku sedikit untuk sekedar nyicip ya teman-teman, karena memang mertua aku tuh suka. Apalagi bapak mertua aku pernah waktu kami ke Banda dan di rumah makan itu ada menyajikan Fajri ini ya teman-teman. Nah bapak mertua itu makannya pakai nasi, katanya enak, seger gitu teman-teman. Jadi nanti aku bakalan kasih sedikit gitu. Nah teman-teman, gak terasa ya video aku udah mau habis aja nih durasinya. Aku ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah bersedia nonton video aku. Semoga aja video aku itu bisa menginspirasi, memotivasi sekaligus menghibur teman-teman semua. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.